Yes, welcome back to my YouTube channel yang biasa aja di konten bedah kisah. Oke, masih pada semangat puasanya. Udah 15 hari, udah setengahnya bulan puasa kali ini. Mudah-mudahan tetap pada lancar, gak ada gangguan-gangguan yang bisa merugikan kita dari puasa yang batal. Oke, kali ini di bedah kisah gue mau bahas satu kisah yang belum lama sebetulnya, nggak kayak yang video sebelum-sebelumnya. Ini adalah kisah tentang satu kasus kriminal yang luar biasa parah banget. Kasus ini terkenal banget sama kasus perdagangan manusia dan pemerkosaan oleh penyerangan seksual terhadap gadis-gadis di bawah. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja mari kita mulai. Peter Gerald Scully, manusia biadab yang satu ini lahir tanggal 13 Januari 1963 di Melbourne, Australia. Makhluk ini, makhluk ya gue bilangnya, terkenal karena satu dakwaan yaitu perdagangan manusia dan 5 dakwaan terhadap pemerkosaan oleh penyerangan seksual terhadap gadis-gadis di bawah umur. Hingga saat ini dia sedang menunggu persidangan atas kejadian lainnya terhadap anak-anak, termasuk produksi dan penyebaran pornografi anak, penyiksaan, dan juga dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Scully pada gadis berusia 11 tahun. Gue sebenarnya merinding sih kalau misalnya ngedengar kasus pemerkosaan terhadap anak kecil itu pengecut. Kita flashback ke belakang, sebelum dia pindah ke Filipina karena dia ditangkap di Filipina, dia dapat tuntutan atas keterlibatan dalam skema properti yang merugikan investor sebesar 2,68 juta dolar di Australia. Ya, lo tahu sendirilah. Dari gambaran ini aja nih orang udah nggak beres ya. Parah lah. Peter Gerald Scully tinggal di pinggiran kota Melbourne bersama istri dan kedua anaknya sebelum dia melarikan diri ke kota Manila, Filipina pada tahun 2011. Sebelum meninggalkan Melbourne, dia mengoperasikan layanan pendamping online tanpa izin yang menawarkan pacarnya yang berasal dari Filipina sebagai pekerja seks komersial. Jadi si Peter Gerald Scully ini punya pacar, dan pacarnya itu dijajahkan lewat online dari Australia, dijajahkan ke pasar Filipina karena pacar onlinenya ini adalah orang Filipina. Ya lu tau lah serumit apa, tapi niatnya kriminal ini. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia juga menemukan Scully terlibat dalam 117 pelanggaran penipuan dan penipuan yang berkaitan dengan penipuan real estate dari penyidikan yang dimulai pada tahun 2009. Tadi udah keterlibatan dalam skema merugikan investor, terus penipuan, terus pengoperasian layanan pendamping online, prostitusi, mucikari, apapun itu. Nah, sisi kelam dari Peter Gerald Scully ini adalah ketika dia mengalami pelecehan seksual oleh seorang pendeta di Victoria ketika dia dewasa. Yang gue tahu sih ketika sedewasa apapun dia dapat pelecehan seksual, dia juga bakal ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Setelah 2011 dia pindah ke kota Manila, Filipina dari Pulau Mindanao. Scully diduga telah membangun jaringan pelecehan seksual anak internasional yang menawarkan aliran video bayar pertayangan dari anak-anak yang disiksa dan dilecehkan secara seksual di web gelapnya. Apa itu? Di antara korban yang jadi percobaan beratnya direkam dan dijual melalui internet adalah seorang bayi berusia 18 bulan yang digantung terbalik sementara Scully dan 2 kaki tangannya memperkosa dan menyiksanya. Nggak kebayang ya gimana anak belum berusia 18 bulan. Di antara korban percobaan beratnya yang direkam dan dijual melalui internet adalah seorang bayi berusia 18 bulan yang digantung terbalik sementara Scully dan 2 laki-laki kaki tangannya memperkosa dan menyiksanya. Nggak kebayang gimana anak berusia, bukan anak, bahkan itu bayi berusia 18 bulan gitu dapat kasus yang seperti itu. Kurang ajar sih. Gue jadi ngebayangin kalau punya anak, jadi gue takut. Ya, next,
Korban didapatkan oleh Scully dengan janji kepada orang tuanya yang miskin untuk pekerjaan, pendidikan, dan atau diminta oleh kedua pacar Filipinanya, yaitu Carme Ann Alvarez dan Leizil Margalo. Dan kenalan wanita lainnya seperti Maria Dorothy Chiechia. Jadi dua pacarnya itu Carme Ann Alvarez dan Leizil Margalo. Aduh, susah banget namanya. Dan juga ada satu kenalan wanitanya lagi, yaitu Maria Dorothy Chiechia. Jadi dua pacarnya dan satu kenalan. Itu status tanpa hubungan. Baik Alvarez atau Margalo juga melecehkan anak-anak dalam video Scully. Jadi ya satu circle lah. Pada 2016, jaksa penuntut di Cagayan de Oro, Filipina menuduh Scully dan seorang pacarnya membujuk dua gadis remaja untuk datang ke rumah Scully dengan janji makanan. Scully diduga telah memberi gadis-gadis itu alkohol dan memaksa mereka untuk melakukan tindakan seks satu sama lain yang dia foto dan dia rekam. Gak ada otak. Jaksa penuntut menuduh bahwa ketika gadis-gadis itu mencoba melarikan diri, Scully memaksa mereka untuk menggali kuburan di ruang bawah tanah rumahnya dan mengancam akan menguburnya di sana. Setelah 5 hari, gadis-gadis itu dibebaskan oleh pacarnya yang mulai merasa menyesal setelah pulang untuk melihat keduanya dengan kalung hewan peliharaan dan melaporkan apa yang telah terjadi. Kedua pacarnya ini mulai sadar mungkin ya. Ya gitulah. Scully mengoperasikan situs web pornografi anak di web gelap rahasia yang dikenal dengan NLF atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan kesenangan tanpa batas. Video paling terkenal yang diproduksi Scully adalah Daisy the Destruction, atau yang tadi bayi berusia 18 bulan, itu namanya Daisy, yang dijual di situsnya kepada klien hingga $10.000. Dibuat pada tahun 2012, video multi bagian ini sangat ekstrim sehingga sempat dianggap sebagai legenda urban. Film ini menampilkan penyiksaan pada pemerkosa brutal terhadap sejumlah gadis oleh Scully dan beberapa kaki tangan Filipinanya. 3 korban utama yaitu Liza berumur 12 tahun, Cindy berumur 11 tahun, dan Daisy berumur 18 bulan. Aduh, nasibnya jelek banget itu, ya Allah. Didorong oleh Scully, beberapa penganiayaan fisik paling parah dilakukan pada anak-anak oleh salah satu pacarnya saat itu, Leizil Margalo, yang berusia 19 tahun, yang sebelumnya dilacurkan saat masih anak-anak juga. Jadi sisi kelamnya adalah ketika Scully dan pacarnya Leizil Margalo ini emang udah jadi korban di masa kecilnya dengan hal yang serupa, cuman karena ini dikemas dengan sampai ke situs-situs web, mungkin ini benar-benar terkenal. Dalam video tersebut, Margalo menjadikan Daisy sebagai korban. Sebelum video tersebut menarik perhatian masyarakat umum, Scully menyiarkan Daisy Destruction secara pribadi dengan sistem bayar per tayangan, dan Matthew Graham dengan akses ke video akhirnya mempublikasikan beberapa waktu setelah produksinya. Karena isinya dengan cepat menarik perhatian penegak hukum dan media, karena aksinya, karena isi videonya yang benar-benar tidak manusiawi terhadap bayi berusia 18 bulan dan cepat menarik perhatian penegak hukum dan media, tim eksploitasi anak nasional Belanda adalah yang pertama membuka penyelidikan dengan tujuan menemukan para korban. Dan selanjutnya pemburuan internasional untuk mereka yang bertanggung jawab atas video produksi diluncurkan. Scully akhirnya dilacak kota Malaybalay di Filipina dan ditangkap pada tanggal 20 Februari 2015. Penyidik memiliki 6 surat perintah penangkapan dan semua berkaitan dengan penculikan dan pelecehan seksual kepada sepupunya. Dan saat mereka mencari Scully di Filipina, penyelidik berhasil mengungkap nasib 3 korban utama di video Daisy Destruction, dan Liza ditemukan masih hidup seperti Daisy meskipun perawatannya sangat kejam sehingga ia memiliki 2 luka fisik yang berkepanjangan. Cindy yang berusia 11 tahun telah dibunuh dan diduga oleh Scully. Sebelum dicekik sampai mati, Cindy yang berusia 11 tahun telah terbunuh dan diduga dilakukan oleh Scully
dengan cara dicekik sampai mati dengan tali, dan gadis itu pun menjadi sasaran pemerkosaan dan penyiksaan dan dipaksa untuk menggali kuburannya sendiri. Menurut Margalo, Scully merekam dirinya sendiri saat membunuh. Jai, apaan sih ini materi? Di antara mereka yang memperoleh video tersebut adalah salah satu pemasok pornografi anak terbesar yang pernah ada dan rekan Scully dari Australia, yaitu Matthew David Graham, yang lebih dikenal dengan nama samaran online-nya Luke. Dia pun ditangkap pada usia 22 tahun. Ia mengelola serangkaian situs pornografi anak yang menyakiti hati. Graham mengatakan dia mendapatkan video itu sehingga ia dapat menggunakannya untuk menarik lebih banyak pemirsa ke jejaring situs webnya. Kita masuk ke tuntutan pidananya. Scully menghadapi total 75 dakwaan, dan menurut saluran berita televisi Jerman NTV, dia diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap 75 anak. Oh, banyak. Dan ia diadili bersama orang lain yang membantu produksi pornografinya, termasuk 4 pria, yaitu Christian Roach Jerman, Alexander Lau, dan Atea Chia dari Filipina, serta Hanil Caetano de Olivier dari Brazil. Margaret Apulo, koordinator proyek kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan dan ahli investigasi pelecehan anak, menggambarkan kasus itu sebagai kasus paling mengerikan dan yang terburuk yang pernah ia dengar. Dari kejahatan yang dianggap begitu parah sehingga beberapa jaksa mendukung peluncuran kembali hukuman mati. Ya, jadi sebelum lo tahu, karena di Filipina itu tahun 2006 tuh hukuman mati ditiadakan. Jadi karena si Peter Gerald Scully ini ditangkap tahun 2015, dia nggak dapat ancaman hukuman mati tapi hukuman seumur hidup gitu. Tapi di Filipina kalau nggak salah kan yang korupsi tembak mati aja kan, tapi mati-mati juga dong. Gimana? Dalam wawancara Maret tahun 2015 dengan Tara Brown di 60 Minutes, Scully mengatakan bahwa dia saat ini menulis jurnal yang menceritakan semua kejadian di penjara, di mana dia akan merefleksikan motivasinya untuk memperkosa anak-anak. Gak ada hati. Dan pada Oktober 2015, kebakaran merusak ruang bukti yang berisi log dan video komputer Scully, menghancurkan bukti kunci. Beberapa percaya Scully memang telah menyuap para petugas polisi setempat. Ya, iya kelihatan sih kayak konspirasinya. Nggak tahu tapi benar enggaknya. Tapi dugaan kuat pasti. Karena korupsi di tahun 2010-an itu di Filipina merajalela. Nggak menutup kemungkinan kalau polisi setempat juga gampang untuk disogoknya. Dan pada tanggal 13 Juni 2018, Scully dan pacarnya Alvarez dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Baik Scully dan saudara perempuannya mengeluhkan kondisi di penjara yang ditahan. Ya, yang namanya penjara kok. Oke, itu kisah singkat dari Peter Gerald Scully, si perdagangan manusia dan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Mudah-mudahan kita dijauhkan dan anak-anak kita juga, keturunan-keturunan kita dijauhkan dari hal-hal kayak begitu. Ya Allah, gue jadi takut nih baca yang kayak gini. Jangan lupa like, subscribe, komen, tonton sampai habis kalau bisa, karena gue lagi ngebangun channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang terus menerus. Dan kalau ada rekomendasi tentang apa yang gue bahas atau yang tadi masih kurang atau lu pengen nambahin, tolong tulis aja di kolom komentar. Dan kalau mau rekomendasiin sesuatu atau kasus-kasus yang kira-kira lo harus kulik gitu di bawah, komen aja. Insya Allah gue bakal coba untuk cari. See you the next video.